Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong, yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap cinta kasih-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami hingga saat ini boleh merasakan nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama mensyukuri berkat-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang senantiasa menguatkan setiap hari-hari kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan, dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bayangkan bagaimana rasanya jika dunia ini, bumi kita ini, atau kehidupan kita ini gelap gulita, tanpa secercah cahaya sedikit pun. Nggak ada lampu, nggak ada bulan, nggak ada senter, nggak ada lilin. Bagaimana rasanya? Pastinya akan sangat gelap sekali. Kita pun mungkin hendak makan susah, hendak bertemu orang yang kita kasih susah, untuk meraba-raba sekeliling kita susah, untuk melihat dengan jelas pasti susah, untuk bisa berelasi pasti sangat susah. Karena pada dasarnya manusia membutuhkan adanya sebuah cahaya. Pasti tidak akan ada kehidupan karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa, dan tidak ada makhluk yang dapat hidup tanpa cahaya. Karena itu dalam bacaan kita pada hari ini di ayat 12 mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pun melengkapi kehidupan kita dengan benda-benda langit yang luar biasa. Matahari, bulan, dan bintang. Dengan ada terang, makhluk hidup dapat bertumbuh dan ada kehidupan. Manusia pun dapat melakukan setiap aktivitasnya dengan penuh kenyamanan, dengan penuh
harapan, dengan penuh segala sesuatu yang indah dapat melihat apapun. Sungguh semua orang membutuhkan terang atau cahaya. Tidak ada satupun di bumi ini, di dunia ini yang tidak membutuhkan cahaya. Semua membutuhkan cahaya. Memang kita memiliki mata yang berfungsi untuk melihat, tetapi apabila tidak ada terang atau cahaya, mata kita pun tidak akan dapat berfungsi dengan baik, terutama untuk melihat. Saat ini dunia masih diliputi oleh kegelapan rohani karena dunia telah dipenuhi oleh segala macam kejahatan dan dosa. Akibatnya banyak orang yang mata rohaninya menjadi buta, sehingga mereka tidak dapat melihat sebuah kebenaran. Yang lebih sering dilihat adalah berbuat dosa dan sebagainya. Dan kegelapan inilah yang menuntun manusia kepada kematian kekal. Itulah sebabnya dunia ini sangat membutuhkan terang sejati. Adapun terang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yang tadi telah kita baca bersama-sama. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mungkin kalau kita flashback 2000 tahun silam, ketika Yesus menyinari dunia ini dengan terangnya yang ajaib, seluruh waktu, tenaga, dan hidupnya dia curahkan untuk melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih, untuk membuka mata rohani mereka, mengajar, menyembuhkan, membangkitkan, memberikan semangat, bahkan membangkitkan juga orang mati. Bukan hanya itu, Yesus pun rela menyerahkan nyawanya, mati di atas Kalvari, untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kini Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada kita, anak-anaknya, untuk melanjutkan tugasnya untuk menyinari dunia ini dengan terang surgawi. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang terdapat dalam Matius 5 ayat 14 dan 16. Dan kiranya dengan firman ini mata rohani kita tetap dibuka, tetap diterangkan, sehingga kita tidak tertipu dan tertutup mata kita oleh kejahatan-kejahatan orang banyak di sekitar kita. Sama seperti bacaan kita pada hari ini. Orang Farisi pun belum melihat terang kehidupan ini, sehingga Yesus membuktikan dengan kesaksiannya. Dan kiranya kita saat ini betul-betul dapat menangkap terang Tuhan, sehingga terang yang kita miliki dapat kita bagikan dan diteruskan kepada banyak orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk terang-Mu, terang setiamu, terang kasih cintamu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami, sehingga kami saat ini yang sedang dalam rasa tertutup mata rohani kami, dapat Engkau terangkan kembali untuk melihat kebenaran-kebenaran-Mu, untuk melihat kesaksian-Mu, untuk melihat cinta kasih-Mu yang nyata atas kehidupan kami, melalui setiap berkat yang boleh kami terima pada saat ini. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memberikan mereka semangat, menopang mereka, sehingga orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dapat kembali memiliki semangat untuk sembuh dan merasakan mukjizat Tuhan betul-betul nyata. Kiranya juga Tuhan yang menopang setiap kehidupan kami yang saat ini kami masih dilingkupi masa-masa pandemi corona. Tuhan yang menguatkan kami untuk menapaki kehidupan ini dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.